Samsung A55 ponsel mid-range mewah, stand out di antara kompetitor dengan fitur canggih kayak flagship, punya dual stereo speaker, layar OLED bening dan tajam, dan punya fitur yang seriously kasih keamanan dengan fitur knock vault, belum lagi kecipratan dapat AI Circle to Search. Harganya bersahabat cuma 5-6 jutaan aja. Bahkan bisa dapat lebih murah kalau lagi ada diskon tanggal kembar atau gajian sale. Lalu kenapa Samsung Galaxy A55 ini layak untuk dilirik dan apakah cocok dengan skenario pemakaian kalian? So, bareng gue Erpan, kita akan mulai journey-nya. Let's go! Let's go! Oke, yang pertama di paket pembelian kita cuma dapat handphonenya, kabel charger, SIM ejector, lalu ada buku panduan, juga ada bonus kartu perdana Smart Friend, lumayan. Dan di paket pembeliannya ini kita nggak dapat kepala charger. Tapi untungnya gue dapat bonus original case Samsung, jadi lumayan lah. Lanjut di poin yang kedua adalah kita ngeliat desainnya. Galaxy A55 tampil sleek banget dengan layar 6,6 inch Super AMOLED beresolusi Full HD+, terproteksi juga Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk refresh rate-nya punya refresh rate 120Hz, jadi scrolling layar atau buat main game bakal berasa lebih smooth. Maksimal brightness-nya ada di 1000 nits dan juga ada fitur tambahan yang namanya Vision Booster. Fungsinya untuk menambah lagi kecerahan, jadi meski di bawah terik matahari, layarnya masih bisa dilihat dengan jelas. Buat kalian yang sering ada di outdoor, ini bakal berguna banget. Bezelnya masih terbilang agak tebal kalau dibanding dengan handphone-handphone yang seharganya. Bezel bagian bawah juga sedikit lebih tebal, nggak asimetris dengan bagian yang lain, tapi menurut gua masih oke kok. Kualitas layarnya udah pasti jempolan, tajam, dan adem banget. Kita juga bisa adjust karakter warnanya di menu setting, mau natural atau vivid. Bisa kita adjust juga mau warm atau cool, disesuaikan dengan spesifikasi atau personalisasi kalian aja. Sensitivitas dari layarnya juga udah cakep banget pastinya. Saat kita ngetik responsif, dan untuk haptic feedbacknya ini bagus, nggak merahan. Cukup solid dan feel-nya itu nggak murahan, enak banget. Nah, karena gue pengen mempercantik tampilannya, gue tambahin aplikasi dari Play Store namanya Dynamic Spot supaya kayak Dynamic Island ala-ala iPhone gitu, karena menurut gue ini cukup menarik. Aplikasi ini gratis, walaupun memang untuk fitur pro-nya berbayar sekitar 19 ribuan. Material belakangnya dari glass dan frame-nya ini dari metal dengan Key Island sebagai pemanis desainnya itu berasa wah, nggak kelihatan handphone mid-range. Di bagian slot SIM card, support juga buat dual SIM dan satu micro SD. Ini support untuk eSIM juga, tapi maksimal dual SIM standby, jadi nggak bisa triple SIM. Selain itu, disupport juga sama dual stereo speaker yang menurut gua ini bagus untuk kelas mid-range. Suaranya clear, kenceng, sparasinya juga cukup bagus. Soundstage berasa luas, lega, karakternya agak sedikit bright menurut gua sendiri. Bassnya memang menurut gua agak sedikit kurang nendang, tapi overall masih oke dan balance juga suara dari kedua speakernya. Untuk varian warna yang gue punya ini warnanya Awesome Lilac. Ada juga warna lainnya kayak Awesome Ice Blue, Awesome Navy, dan juga yang terbaru adalah Awesome Lemon. Kalau boleh gue mengomentari dari desainnya ini, di feel tangan gue ini berasa agak bongsor dan sedikit lebih berat kalau kita bandingkan sama Vivo V-Series misalnya yang lebih tipis dan enteng. Ya, karena gue sebelumnya pakai V-Series jadi lebih berasa banget, ada perasaan lebih berat pas pegang. Kalau dilihat dari GSM Arena, ini beratnya itu 213 gram untuk A55 ini. Lalu berikutnya untuk cutting frame-nya ini gue juga ngerasa agak sedikit kurang nyaman. Menurut gue ini terlalu lancip, menurut gue ya. Tapi ini memang ujung-ujungnya kita pakai case nggak masalah juga sih. Lanjut di urusan kamera. Nah, jangan salah, A55 ini punya triple kamera dengan teknologi AI Image Signal Processing. Walaupun ini kelas menengah, kamera utamanya 50 megapiksel lengkap dengan OIS Optical Image Stabilization. Artinya foto dan video bisa tetap stabil bahkan saat low light. Support perekaman sampai 4K 30 fps dan 1080p support sampai 60 fps. Belum lagi ada lensa ultrawide 12 megapiksel dan ada bonus lensa makro 5 megapiksel. Kamera depannya juga cakep 32 megapiksel, pas banget buat yang senang selfie dan untuk video call. Support perekaman video sampai 4K 30 fps. Wah, mantep banget.
Dan untuk 1080p support juga sampai 60 fps. Mantep banget ini. Fitur lainnya di kamera ini juga cukup oke, kayak ada slow motion, hyperlapse, makro, dan mode pro untuk foto dan juga mode pro untuk video. Berikut hasil foto dan video yang coba gua capture di area gua. Untuk hasil fotonya ini natural banget, di cahaya yang cukup, ini kualitasnya tajam dan detail. Untuk ultrawide-nya memang nggak sebagus main kamera, agak turun detailnya, tapi buat konsistensi warna ini tetap oke. Untuk kamera depan ini termasuk bagus, tajam dan natural. Di resolusi 12 megapiksel gambarnya terlihat lebih tele, lebih ngezoom, namun detailnya ini lebih baik. Sementara di 32 megapiksel untuk gambarnya terlihat lebih wide, namun detailnya sedikit agak berkurang walaupun nggak beda jauh. Kualitas portrait mode juga bagus, separasi rapih. Overall no complaint, udah bagus lah ini mah kameranya baik depan maupun kamera belakang. Oke, inilah perekaman videonya dengan resolusi 4K 30 fps. Mikrofon pun langsung direkam dari device-nya Samsung Galaxy A55. Ada beberapa objek yang coba kita capture. Untuk warnanya relatively ini natural. Cukup natural, warnanya bagus banget. Gua suka untuk karakter warnanya natural, nggak oversaturated. Kita coba untuk perpindahan lensa ke kedua kali zoom. Oke. Perpindahannya cukup smooth kedua kali zoom. Dan warnanya juga masih konsisten, masih terlihat cukup natural. Walaupun sedikit agak warm, agak kekuningan menurut gue sih. Oke. Coba gue pindah lagi ke lensa 0,5. Agak kasar ya. Untuk ke 0,5 kurang smooth. Oke. Kita coba di resolusi yang lain. Oke, terakhir nih di 1080p 30 fps. Oke. Masih sama, konsistensi warnanya cukup bagus. Tetap tajam, autofokusnya juga berjalan dengan baik. Oke, ternyata untuk 1080p 30 fps ini bisa di zoom 2 kali. Oke, cukup smooth. Kayak gitu. Jadi untuk di 60 fps ini nggak bisa pakai zoom in zoom out, nggak bisa lensa ultrawide dan lensa zoom. Hanya lensa yang 1 kali doang, tapi di 30 fps bisa 0,5, 2 kali, dan 1 kali. Kita coba 0,5. Oke. By the way, ini cahayanya cukup lumayan ya, karena dalam ruangan dan dibantu dengan ring light. Jadi cukup proper. Oke, ini adalah perekaman kamera depan dengan menggunakan Samsung Galaxy A55. Dan direkam di dalam ruangan dengan cahaya yang seadanya. Dan kalau kita lihat untuk hasil dari kualitas kamera depannya ini menurut gue cukup bagus. Akurat banget warnanya, nyaris banget kayak realnya, kayak aslinya. Warna di wajah gue ini juga kelihatan banget natural. Detail-detailnya masih bisa ditangkap, masih bisa kena, masih bisa didapat. Untuk warna baju juga terbilang akurat, nggak meleset dari warna aslinya. Ini overall cukup bagus banget. Dan untuk kualitas mikrofonnya pun direkam langsung dengan menggunakan Samsung Galaxy A55. Tanpa ada mikrofon tambahan atau mikrofon eksternal. Lanjut ke aspek berikutnya yaitu sistem operasi. Untuk OS-nya ada di One UI 6.1 dan bakal dapat update selama 4 tahun atau 4 kali update OS. Mantep banget. Di bagian dapur pacu, Galaxy A55 ini juga cukup bersaing. Dibekali chipset Exynos 1480 dengan fabrikasi 4 nanometer. Gue coba melakukan pengujian dengan Antutu, skor yang didapat sekitar 600 ribuan, walaupun in general dapat skor sekitar 700 ribuan, jadi kurang lebih segitulah untuk skornya. Bukan yang tercepat, tapi cukup buat kalian yang suka gaming, multitasking, atau ngedit foto di handphone. Ini udah bisa banget memenuhi kebutuhan. Lalu untuk hasil pengujian Slingshot Extreme OpenGL ada di skor 6087. Dan wildlife stress testnya ada di 87,4% untuk stability-nya. Kalau buat main game-game ringan kayak Mobile Legends udah pasti gaspol lah. Bisa di settingan mentok kanan ultra. Nah, kalau buat main game berat macam Genshin Impact ini juga masih playable walaupun hanya di settingan lowest di 30 fps doang.
Dari data yang gue dapat untuk bermain Mobile Legends rata kanan average FPS-nya ada di 105,170 fps. Overall ini cukup baik dan cukup tinggi. Sementara untuk bermain Genshin Impact ada di 29 fps-an. Memang tidak ada situasi yang crowded atau hektik gitu, hanya situasi-situasi standar aja. Namun yang jadi perhatian adalah suhunya yang lumayan agak panas, menyentuh angka sekitar 44 derajat. Dan jangan khawatir soal baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Buat skenario harian pemakaian gue pribadi sih udah cukup 1 kali charge doang sehari. Dikasih juga fitur baterai protection. Untuk ngebuat waktu pakai baterai lebih lama, tinggal kita aktifin aja di menu setting. Di sini pilihannya juga ada 3 mode, tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau boleh gue bandingin pemakaian gue sehari-hari menggunakan Vivo V27 yang udah gue pakai setahun lebih, ini sih gue ngerasa baterai A55 ini sedikit lebih boros, tapi bedanya tipis sih. Untuk daya tahan baterainya udah gue coba dengan volume 70% dan brightness 40%, Bluetooth dan NFC aktif. Dengan menggunakan jaringan Wi-Fi untuk main Mobile Legends turun 6%, main 30 menit dengan grafis rata kanan. Lalu main Genshin Impact turun 9% dengan grafis lowest 30 fps di durasi 30 menit. Lalu untuk kebutuhan streaming video turun 3% dalam 30 menit. Namun yang disayangkan untuk chargingnya cuma bisa di 25 watt doang. Memang nggak secepat kompetitor yang udah ada di 33 watt atau bahkan 65 watt. Tapi buat pemakaian sehari-hari udah cukup banget lah. Lalu port USB yang dipakai juga masih 2.0. Jadi secara otomatis ini belum support untuk HDMI out atau display out secara langsung, jadi harus pakai alat tambahan yang support MHL. Sekarang kita masuk ke fitur highlight yang menurut gue bener-bener bikin Galaxy A55 itu beda dengan yang lain, yaitu Knock Vault. Nah, kalian mungkin sering dengar soal keamanan di HP, tapi apa sih sebenarnya Knock Vault itu? Kalau boleh kita berimajinasi, misalkan di dalam HP kita itu ada brankas kecil yang terpisah dari semua sistem utama. Jadi data kita mulai dari PIN, kata sandi, sampai data biometrik kayak sidik jari dan face unlock disimpan di tempat yang nggak bisa diakses sama aplikasi atau sistem lain. Fitur ini juga nggak cuma software doang, tapi ada chip khusus di dalam device-nya yang bertugas melindungi data sensitif ini dari kemungkinan peretasan atau hacker. Bahkan kalau ponselnya kena malware, data Knock Vault tetap aman. Dan ini rasanya nggak cuma gimmick doang, karena Samsung juga janjiin update keamanan sampai 5 tahun ke depan untuk security patch-nya. Jadi data kita bakal selalu dilindungi dengan teknologi terbaru. Coba bayangkan handphone mana lagi di harga 56 jutaan punya fitur keamanan kayak gini. Lalu ada juga Secure Folder, ini menggunakan platform keamanan Samsung Knox untuk mengenkripsi folder. Di dalam folder tersebut kita bisa simpan file seperti video, gambar, aplikasi, dan data lain yang ingin dijaga kerahasiaannya. Kita juga dapat menambahkan kode sandi atau kunci biometrik untuk menjaga keamanan konten yang ada di folder tersebut. Nggak cuma itu, ada juga fitur AI Circle to Search. Tinggal capture atau arahin aja kameranya ke objek yang pengen kita cari, tahan tombol home beberapa detik, lanjut lingkarin aja bagian objeknya. Dengan sat-sat AI-nya bakal bekerja dan nampilin hasilnya langsung. Oh ya, buat kalian siapapun yang mungkin nanti kepikiran buat beli Samsung tapi belinya yang second biar dapat lebih terjangkau lagi, selalu hati-hati saat kalian beli unit bekas. Pastiin cek apakah ada Samsung Finance atau sejenisnya. Jangan sampai unit yang kita beli handphone kreditan yang belum lunas nanti bakal ke-lock sistemnya. Caranya langsung aja, kalian masuk Google terus ketikin Knockguard Console. Kalian tinggal klik aja linknya, lalu udah masuk ke websitenya, klik aja di sini enroll this device. Nah, di sini muncul keterangannya, enroll using Bluetooth. Kalian baca di sini keterangannya, your phone is not registered. Dengan kata lain, handphone ini tidak terregister, artinya aman, bukan handphone kreditan. Kalau misalkan ketika kalian cek di sini keterangannya handphone terregister, fix udah pasti itu adalah handphone kreditan, bahaya nanti kita rugi beli mahal-mahal malah ke-lock dan nggak bisa dipakai. Dan tibalah di kesimpulan. Buat kalian yang nyari ponsel dengan performa solid, desain premium, dan keamanan tinggi, Galaxy A55 bener-bener layak dipertimbangin di kelas 5-6 jutaan. Meskipun ada beberapa kekurangan yang harus dijadikan perhatian, seperti kecepatan charging yang nggak terlalu tinggi, bodi yang agak sedikit berat, tapi buat pengalaman keseluruhan ini ponsel worth it banget. Jadi gimana menurut kalian dengan Samsung Galaxy A55 ini?
Apakah sudah siap untuk masuk dalam daftar belanja kalian? Atau ada opsi lain yang lebih menarik dan lebih cocok dengan skenario pemakaian kalian sehari-hari? Buat kalian yang memang ingin tahu lebih informasi tentang gadget dan Apple device, boleh juga tonton video-video gue yang lainnya, tinggal diklik aja. So, thank you for watching, see you next video, bye-bye. Apple devices, gadget and technology. Apple devices, gadget and technology.